Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahdana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang absorpsi dan kehilangan air. Apa itu absorpsi air dan transpirasi? Absorpsi merupakan penyerapan atau pemisahan antara campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diukur dengan pelarut. Sedangkan transpirasi merupakan proses kehilangan air berupa uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Tanaman mendapat air melalui proses penyerapan oleh rambut-rambut akar. Air serta garam terlarut akan diteruskan ke seluruh bagian tanaman. Hanya sebagian kecil, kurang dari 1% dari air diabsorpsi oleh tanaman dipergunakan dalam reaksi metabolisme atau hidrolisis. Sebagian besar air diabsorpsi itu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Proses masuknya ion-ion ke dalam rambut-rambut akar sebagai pengganti dari ion-ion yang keluar dari sel akar disebut dengan pertukaran. Udara diperlukan rambut-rambut akar untuk pernapasan, dan hasil pernapasan adalah energi. Penyerapan air oleh akar akan dilakukan terutama oleh bulu akar yang selalu terendam di tanah. Air berdifusi masuk ke bulu akar pada dinding sel, masuk ruang bebas, melewati membran plasma secara osmosis dan kembali berdifusi memasuki plasma. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan air dari daun umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air ke dalam daun dari berkas pembuluh, yaitu pergerakan air dari sistem pembuluh dari akar ke pucuk, dan bahkan dari tanah ke akar. Ada banyak langkah di mana perpindahan air dan banyak faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Besarnya uap air yang ditranspirasikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama, faktor dari dalam tumbuhan, yaitu jumlah daun, luas daun, dan jumlah stomata. Yang kedua, faktor luar, yaitu suhu, cahaya, kelembaban, dan angin. Laju transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembaban, dan tersedianya air tanah. Faktor yang mempengaruhi transpirasi yaitu yang pertama dari faktor dalam, yaitu penutupan stomata, jumlah dan ukuran stomata, jumlah daun, penggulungan atau pelipatan daun, kedalaman, dan proliferasi akar. Yang kedua, faktor dari luar yaitu sinar matahari, temperatur, kebasahan udara atau kelembaban udara, angin, dan keadaan air dalam tanah. Fungsi air bagi tumbuhan yang pertama, berperan dalam reaksi biokimia. 2. Untuk pembentukan koloid. 3. Untuk sistem hidrolik air. 4. Sebagai sistem transportasi air. 5. Sebagai stabilisator dan pemindah. 6. Sumber H dalam fotosintesis. 7. Penghasil O2 dalam fotosintesis. Selanjutnya, sifat air pada tumbuhan. Yang pertama, berbentuk cair pada suhu kamar. 2. Air dapat menyerap banyak panas tanpa menyebabkan suhu tubuh tumbuhan menjadi naik dan relatif stabil. 3. Mengembang pada waktu membeku. 4. Vikositas atau kekentalan atau daya alir. Dan yang kelima, adhesi dan kohesi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.